Harga lobster tuh berubah jam-jaman. Jadi ada instrumen pasar yang mainkan di situ ya. Yang pasti Iya. pasar gelap kan. Pasar gelap. Itu Ya kita nggak tahu lah ya. nggak tahu itu. Intinya ada yang bermain di situ memainkan harga. Jam-jaman. Tapi belum cukup 2 tahun dia sudah melakukan ekspor. Itu kan berarti kan ada kayak semacam rent seeker di situ, Ya. Pak. Artinya ada kayak oknum. Jadi komitmen kita untuk menegakkan aturan itu dipertanyakan sebenarnya di posisi mana itu. Itu yang Tapi sebenarnya regulasinya sudah. regulasi. Kalau Bertairsel yang tadi Mas Gustam sampaikan sudah oke ya, artinya Udah oke. dipaksa kita untuk budidaya. Nah, hanya memang yang perlu kita perbaiki ya pada saat regulasi itu yang sebelum sekarang ini tata kelolanya aja. Termasuk bagaimana tata kelola ekspor ya supaya tidak ada lagi ya yang kejadian memalukan kemarin itu kan. Kemudian juga bagaimana menyaring pelaku-pelaku yang memang berkomitmen terhindar dari moral hazard gitu, hanya jadikan sebagai formalitas untuk sel izin ekspor. Selama ini ada wadah nggak ya Pak? Ada semacam ada wadah terkait dengan para pembudidaya, akademis, pemerintah ngumpul bareng diskusi mencari solusi bersama, ada wadahnya nggak? Ada sebetulnya ada asosiasi ya, kemudian juga ada forum dan sebagainya. Nah hanya memang saya kira perlu kajian ya untuk 3 pemberlakuan regulasi kemarin, kemudian nanti dipaparkan, kemudian kita susun strategi ke depan gitu. Karena yang sekarang pun saya sebagai akademisi ketika melakukan riset lobster terkendala loh dengan ketersediaan benih. Ya saya membuat rencana penelitian dengan harga lobster katakanlah 10 sampai 12 ribu. Tapi kenyataan di lapangan lobster harga 28.000, 30.000 per ekor kan itu di tingkat penangkapan Pak? Penangkapan sudah segitu harganya? Iya. Dan perubahannya pun bukan lagi mingguan harga itu, bukan juga harian, jam-jaman. Saya pernah ditelepon tuh Pak, saya lagi cari baby lobster untuk keperluan analisis keragaman genetiknya ya. Kita perlu hanya 700 ekor baby lobster. Waktu itu harga masih 28.000, nggak mungkin. Sementara proposal kami untuk melakukan riset itu harga hanya sekitar maksimum 12.000. Terus mulai turun tuh 24.000 ya, lagi musim kali ini. Terus turun lagi 20.000. Tunggu nih. Tunggu terus. Ada informasi, Pak harga udah 16.000. Saya bilang udahlah kita beli. Kesian mahasiswa tidak bisa melakukan penelitian karena harga lobster masih mahal. Kapan mau selesai dia sekolahnya kan? Udah kita kejar ke lapangan, sampai di lapangan Pak maaf harga udah berubah lagi jadi berapa? 17.000. Jadi saya bilang ini harga berubah kok jam-jaman begini. Iya Pak, memang betul. Zaman juga yang berimbas kepada yang non profit seperti kita ini kan di bidang akademis. Pernah ada hitungan nggak kira-kira kalau kita nih dengan potensi benih tadi yang ada di kita berapa maksudkan 103 lah. Itu menurut Pak Priambodo. Ya 100 juta. Ya 100 juta ekor itu kira-kira kalau dihitung-hitung kalau kita bisa budidayakan itu berapa nilainya Pak? Ada hitungannya lah, kita juga besar ya berarti ya? Besar, tapi juga kadang-kadang kita kemukakan nilainya, kita hanya berpikir nih bisa nggak ya? Gede banget gitu. Artinya kita bisa kaya dari lobster sebetulnya kan, tapi kan ya kita perlu kaji ulang juga ya, tidak hanya sekedar hitung-hitungan tadi dari benih dikonversi menjadi produksi berapa ton. Tapi juga kan variabelnya banyak Pak. Kesiapan SDM. Ya, kemudian seberapa berat untuk menyiapkan SDM itu Pak? Nah saya kira perlu dibutuhkan suatu tahapan strategi yang terukur ya, dengan tahapan yang jelas gitu. Jadi bagaimana mengembangkan SDM tadi ya sehingga memadai untuk mengoperasikan budidaya lobster. Salah satunya tadi itu ya kemampuan menyelam dan sebagainya. Karena memang ada beberapa kajian yang menunjukkan bahwa lobster ketika dipelihara pada permukaan ya floating ya mengapung itu kualitasnya lebih rendah
Jadi preferensi konsumen lebih menghendaki seperti lobster alam. Nah, untuk kedalaman berapa, Pak? Nah itu untuk membangkitkan atau menciptakan lobster yang beraroma alam tadi, lobster dipelihara pada kedalaman bisa 15 meter, bisa 20 meter, Iyalah, itu bisa untuk penyelam. 7 meter lah bisa. Nah sehingga pada kondisi submersible cage culture tadi itu dibutuhkanlah operator yang kemampuan menyelam. Dan tentunya biasanya kan kita bayar mahal tuh. Selain dia punya kemampuan menyelam, dia punya kemampuan untuk membudidayakan kan, jelas itu kan. Jadi memang kombinasi yang cukup sulit gitu kan, dua hal yang berbeda yang harus dimiliki oleh satu orang atau mereka bisa saling melengkapi gitu kan. Satu SDM, kemudian ada lagi gak? Nah yang kedua saya kira SDM tadi kelembagaan. Ya jadi memang kita mesti menciptakan ekosistem agribisnis lobster ini dengan membentuk satu kelembagaan yang afirmatif ya, yang mendukung proses produksi dan bisnis lobster ini. Nah yang ketiga adalah teknologi, ya, sistem dan teknologi, termasuk tadi bagaimana membuat suatu sistem budidaya dan teknologi budidaya yang bisa memproduksi lobster dengan kualitas seperti lobster alam. Tantangan kan, termasuk juga teknologi pakan. Kan kita tidak mungkin lagi nanti budidaya itu bergantung kepada pakan rucah, baik ikan maupun kerang ya, yang udah pasti itu sangat bergantung pada alam. Jadi budidaya itu prinsipnya adalah bagaimana mengurangi ketergantungan terhadap alam. Jadi kalau begitu kita mesti ciptakan dong pakan buatan yang bisa nanti mengurangi ketergantungan kita terhadap ikan rucah dan kerang rucah itu kan, itu semua itu diproduksi di alam itu hasil tangkapan kan, bagaimana musim maunya kan gitu. Nah kemudian teknologi, kemudian yang ketiga market, ya pasar. Nah dengan kondisi geografis seperti ini, sumber konsumsi itu ada di Indonesia, Asia Timur kanan, ya. Sementara kita ada di Asia Tenggara, dan tentunya ada negara kompetitor kita yang lebih dekat kepada market ya besarnya. Nah di sini kita mesti punya strategi pemasaran. Apakah membuka pasar baru, ya terobosan pasar gitu, atau ada semacam insentif transport, ya katakanlah bekerjasama dengan operator perusahaan penerbangan tertentu untuk bisa ngangkut lobster ya. Kalau lobster harus terbang pasar. Pak, nggak bisa kapal niaga yang ya biasa. Karena memang umumnya dijual dalam keadaan hidup ya, dia mesti dalam moda angkutan yang tidak lebih dari 3 hari. Kalau pakai pengangkutan laut bisa berhari-hari, mungkin berminggu-minggu. Tapi terlalu mahal kayaknya Pak ya. Karena mahal di pemeliharaannya itu agar dia tetap hidup itu harus butuh teknologi pengangkutan di kapal. Nah kemudian juga nanti teknologi juga selain tadi pakan dan sebagainya juga penyakit. Ya sekarang kan sudah mulai berkembang tuh beberapa jenis penyakit yang menyerang lobster. Kemudian juga teknologi pengangkutan serta teknologi yang bisa membuat lobster itu lebih berkualitas, salah satunya tadi dengan pendekatan pakan tadi itu. Nah artinya apa? Kita sebagai akademisi tidak boleh diam ya, walaupun katakanlah banyak tantangan dan sebagainya, penelitian mesti terus dilakukan supaya nanti kinerja budidaya kita, kinerja agribisnis lobster kita itu bisa melampaui negara kompetitor. Tidak boleh berhenti melakukan penelitian gitu. Walaupun orang mengatakan wah ngapain melakukan pembudidayaan lobster, rugi. Sekarang rugi gitu kan. Rugi, tapi kan iptek mesti terus dikembangkan, nggak boleh berhenti gitu. Nyatanya negara lain bisa sukses dengan budidaya gitu, Mas Kustam. Kampung lobster itu Pak, kampung lobster di Lombok itu implementasinya kayak gimana ya Pak? Kampung lobster itu. Ya saya kira ini suatu upaya pengembangan komoditas ya berbasis kawasan. Jadi bagaimana komoditas itu dikembangkan, tapi untuk menciptakan efisiensi, efektivitas,
Maka digunakanlah pendekatan berbasis kawasan tadi. Maka muncullah banyak kampung-kampung, ada kampung lobster lah, kampung rumput laut, kampung lele, kampung patin, ya, kampung fanami dan sebagainya. Nah, intinya adalah bahwa kalau satu kawasan dikembangkan dengan pendekatan kawasan tentunya, dan juga banyak stakeholders yang terlibat, tidak hanya KKP atau Kementerian Kelautan yang relevan dengan pengembangan ini, tapi juga ada Kementerian PUPR itu yang mungkin dibutuhkan suatu infrastruktur yang mendukung pengembangan, kemudian juga Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian juga KLHK dan sebagainya yang terlibat dan bekerja secara sinergis, sehingga diharapkan hasil dari pengembangan komunitas berbasis kawasan ini itu lebih efektif, lebih efisien, gitu, lebih cepat mencapai tujuan, gitu. Mungkin begitu sebetulnya yang terfokus di situ Pak ya. Fokus dari sistem produksi, terus mungkin teknologinya hingga nanti alur pemasarannya. Terfokus Pak ya. Karena di sana juga kan ya kalau di Indonesia kan di Lombok lah ya, salah satu daerah yang kegiatan budidaya itu cukup maju lah di Indonesia dibanding di daerah lain. Terus kalau di Lombok kan mungkin tadi kita bicara lokasi ya kan jauh nih. Kenapa di Lombok? Kenapa nggak di daerah mendekati Sumatera, Aceh, Kalimantan ke atas, Natuna? Ya. Nah, sebetulnya sebuah komunitas itu berkembang karena ada beberapa faktor. Nah, salah satunya adalah ada ketersediaan sumber daya alam dan juga ada ketersediaan sumber daya ikan, benih lobster tadi itu. Kemudian yang ketiga juga ada kesiapan sumber daya manusia. Nah, kebetulan yang sudah siap mungkin sejak awal sudah melakukan kegiatan itu di kawasan tadi, Nusa Tenggara Barat sana itu. Sehingga pada akhirnya pemerintah juga ingin barangkali ketika melaunching suatu program pembangunan ingin peluang keberhasilan setinggi mungkin ya, cari yang paling siap lah barangkali gitu ya. Padahal sebetulnya Sentral Lobster Nasional itu kan banyak ya, ada pesisir barat Sumatera itu udah sejak Mentawai di Aceh, kemudian di Mentawai Sumatera Barat sampai ke Lampung, Krui dan sebagainya, Bengkulu itu pesisir selatan Sumatera pesisir selatan Jawa dan sebagainya. Nah, hanya memang keunggulan dari Nusa Tenggara Barat tadi selain berhadapan dengan samudra sebagai habitat alami lobster ini, perairan samudra juga punya lokasi-lokasi yang terlindung. Ada Teluk Ekas gitu kan, ada macam-macam teluk lah yang memang cocok terhindar dari badai dan sebagainya kan. Teluk itu kan perairan yang terlindung ya, daratan yang memeluk lautan kan. Nah, jadi selain punya benih juga punya sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang dari dulu memang udah mulai nyoba-nyoba. Iya sih, sudah lama di sana itu. Komoditas unggulan biasanya lobster itu dari sana itu. Nah, jadi diharapkan tentunya dengan adanya kampung lobster di sana itu bisa menjadi percontohan, template ketika mau dikembangkan ke kawasan lain. Mungkin begitu sebetulnya yang diinginkan oleh pemerintah barangkali ya. Mbak, ini lobster aja panjang ini, kita diskusi lobster. Bisa 1 semester nih. 2 hari 2 malam gak selesai kayaknya Pak.